Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Kaita Raja. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah teknologi jaringan. Nah, dalam UTS ini, mata kuliah teknologi jaringan, diberikan file PKA yang di dalam file tersebut sudah ada topologi yang nantinya akan disetting. Nah, dalam topologi ini terdapat dua PC, 3 buah switch, 4 buah router, dan 2 buah server. Lalu dalam file ini terdapat suruhan yang nantinya akan dikerjakan. Dalam setiap pengerjaan, maka kompleksinya akan bertambah. Oleh karena itu, kita akan mulai dari suruhan yang pertama, yaitu memberikan IP address yang sesuai dengan topologi pada setiap interface pada router 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama-tama kita akan masuk pada router 1 untuk memberikan IP address pada router 1. Klik router 1, masuk ke CLI, enter. Dalam mode user ini diberikan perintah enable atau bisa disingkat dengan ENA atau EN. Lalu configure terminal atau bisa disingkat dengan conft. Nah, di sini kita akan memberikan interface dari router dengan perintah interface atau bisa disingkat dengan int g 0/0 atau interface giga ethernet 0/0. Enter. IP address atau bisa disingkat dengan IP add, lalu IP-nya 192. IP yang terdapat di sini 192.168.0.254. Lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Karena di sini adalah /24, maka subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Kemudian enter. No shutdown atau bisa disingkat dengan no shut untuk menghidupkan interface pada giga ethernet 0/0. Enter. Lalu exit atau bisa disingkat dengan EX, interface atau INT G1/1/0 untuk mengkonfigurasi IP dari menghidupkan interface dari giga ethernet 1/0. Enter. IP add 10.0.0.1. Karena slashnya 8, maka net max-nya 255.0.0.0. Enter. No shutdown atau bisa disingkat dengan no shut. Enter. Lanjut dengan
konfigurasi IP dari router 2. Klik router 2, lalu ke CLI, enable atau ENA, konfigur terminal disingkat dengan const untuk mempersingkat pengerjaan, lalu interface atau bisa disingkat dengan INT G0/0, enter. IP address dari interface giga 0/0 adalah IP address 8.8.1 karena /8 maka subnet masknya adalah 255.0.0.0, enter. Shutdown untuk menghidupkan interface-nya atau bisa disingkat dengan shut. Lalu enter. Exit. INT G1/0 IP address 10.0.0.2 255.0.0.0, enter. Shut. Nah, setelah menghidupkan interface, maka interface yang merah tadi akan berwarna hijau karena sudah dihidupkan. Lanjut pada interface giga 2/0, enter. Exit. Lalu interface atau disingkat dengan INT G2/0, enter. IP address dari interface giga 2/0 yaitu 20.0.0.1. Subnet masknya 255.0.0.0, enter. Shutdown atau shut, enter. Keluar dari router 2, maka selanjutnya kita akan setting di router 3, lalu ke CLI, enter. Enable atau ENA, konfigur terminal, Nah, di sini kita akan setting interface giga Ethernet 2/0. G2/0, enter. 20.0.0.2, subnet masknya 8 maka 255.0.0.0, enter. Shutdown atau shut, enter. Exit untuk keluar dari interface G2/0, lalu interface G3/0, enter. IP address-nya adalah 30.0.0.1/8. IP address 30.0.0
1/8.255.0.0.0, enter. Nah, sudah. Keluar dari router 3, lanjut untuk setting router 4. Klik router 4 ke CLI, enter, enable configure terminal INT G0/0, enter. Untuk interface Giga 0/0, IP address-nya adalah 200.0.0.254/24. IP add 200.0.0.254, karena /24, maka subnet mask-nya adalah 255.255.255.0, enter. Shutdown, enter, exit, lalu INT G3/0, enter. IP address-nya IP add 30.0.0.2, subnet mask-nya 255.0.0.0, enter. Shutdown, enter. Nah, kita sudah selesai untuk setting routernya. Jadi kita sudah menyelesaikan suruhan yang pertama, yaitu konfigurasi memberikan IP address pada setiap router. Nah, lanjut pada di sini completion-nya sudah berubah menjadi 41%. Lanjut pada suruhan yang kedua, yaitu berikan IP address, subnet mask, dan gateway untuk masing-masing PC dengan DNS 8.8.8.8. Kita masuk pada PC-nya, lalu ke desktop IP configuration, IP address-nya 192.168.0.1. Subnet mask-nya karena /255 maka karena /24 maka subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya 192.168.0.254. DNS servernya 8.8.8.8. Keluar dari PC yang pertama, lanjut pada PC yang kedua. Ke desktop IP configuration, IP address-nya 192.168.0.2, subnet mask-nya /24, maka di sini akan otomatis dengan 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya 192.168.0.254. DNS servernya 8.0.0. DNS servernya 8.8.8.8.
keluar dari PC. Nah, kita sudah menyelesaikan untuk konfigurasi pada PC. Lanjut pada perintah yang suruhan yang ketiga, yaitu setting static routing dan RIP untuk setiap jaringan yang terdapat dalam topologi kecuali jaringan 192.168.0.0/24 dan 200.0.0/24. Berarti pertama kita akan masuk pada router yang pertama. Enable atau bisa disingkat dengan ENA, lalu konfigur terminal atau bisa disingkat dengan conft. Setelah itu IP route. Nah, sini untuk IP route-nya, untuk setting static routing-nya, IP route, lalu network tujuan, subnet mask dari network tujuan, dan next hop-nya. Jadi, IP route 8.0.0.0. Nah, IP tujuannya, lalu karena di sini /8, maka netmasknya 255.0.0.0 dan next hop dari router berarti 10.0.0.2. 10.0.0.2. Enter. Lalu untuk interface Giga Ethernet 2/0, maka IP route tujuannya, network tujuannya yaitu 20.0.0.0. Subnet masknya /28 berarti 255.0.0.0. Lalu next hop-nya sama yaitu 10.0.0.2 karena dia harus melewati IP 10.0.0.2 jadi untuk next hop-nya masih sama. Enter. Di sini juga sama yaitu IP route 30.0.0.0. Subnet masknya 255.0.0.0. Next hop-nya 10.0.0.2. Enter. Keluar dari router 1, kita coba cek komplesinya sudah bertambah yaitu 67%. Kita akan coba cek result. Assessment items. Kita coba cek result untuk router 1. Nah, di sini di router 1 kita sudah setting static routing-nya tadi. Dan juga sudah berhasil. Jadi di sini sudah centang. Lalu kita akan lanjut untuk langsung saja untuk setting
RIP-nya. Enter. Router RIP. Enter. Networknya itu 10.0.0.0. Enter. Keluar dari router 1, kita akan lanjut setting static routing dan RIP pada router 2. Enable atau bisa disingkat ENA, configure terminal atau conf terminal, lalu IP route. Di sini di router 2, karena di perintahnya tadi sudah dikatakan bahwa IP 192 dan IP 200 adalah pengecualian, maka IP tujuannya, network tujuannya ya hanya 30.0.0.0, net masknya 255.0.0.0, lalu next hopnya adalah 20.0.0.2. Enter. Lalu kita akan langsung setting RIP-nya, yaitu dengan perintah router RIP. Enter. Network 10.0.0.0. Enter. Network 8.0.0.0, lalu network 20.0.0.0, lalu network 30.0.0.0. Enter. Keluar dari R2, kita akan coba cek result. Nah, compression di sini sudah bertambah menjadi 79. Kita coba cek result di assessment items untuk router 2. Nah, di sini di router 2 sudah tercentang semua, yaitu routers dan static routing dan RIP-nya tadi yang sudah disetting. Lanjut pada router 3. Di router 3 yang disetting adalah static routing-nya saja. Close. Masuk ke router 3. CLI. Enter. Enable. Configure terminal. IP route. IP route 8.0.0.0, ada tujuan IP yang menjadi IP tujuannya, lalu /8, jadi net masknya adalah 255.0.0.0, next hopnya 20.0.0.0.
0.0.1. Enter. Lalu IP tujuan IP router 10.0.0.0 255.0.0.0. Next hopnya sama, yaitu 20.0.0.1. Enter. Lalu keluar dari router 3, kita akan coba cek result lagi. Nah, di sini untuk completionnya sudah bertambah menjadi 83%. Kita coba cek result. Assessment item router 3. Di sini di router 3 static routingnya sudah tercentang. Lanjut router yang setting router yang keempat, setting static routing dan rate-nya close. Configure terminal IP route 20.0.0.0 255.0.0.0. Lalu yang menjadi next hopnya adalah 30.0.0.1. Enter. Lalu IP route IP tujuannya yaitu 8.8.8.1/8. Jadi netmasknya adalah 8.0.0.0. Karena /8 maka netmasknya adalah 255.0.0.0. Next hopnya 30.0.0.1. Di root 10.0.0.0 255.0.0.0. Next hopnya 30.0.0.1. Enter. Langsung saja untuk setting RIP-nya, yaitu router RIP. Enter. Network 30.0.0.0. Enter. Network 20.0.0.0. Enter. Network 8.0.0.0. Enter. Network 10.0.0.0. Enter. Nah, lalu keluar dari router 4. Kita akan coba cek result. Nah, di sini kompleksinya sudah 93%. Kita coba cek result. Assessment items
router 4. Nah, sini router 4-nya sudah untuk static routing dan RIP-nya sudah tercentang semua. Kita close. Lalu lanjut untuk keseluruhan yang keempat, yaitu setting NAT overload untuk jaringan 192.168.0.0/24 dengan menggunakan IP public 10.0.0.1. Gunakan akses list 1. Jadi di sini untuk perintah nomor 4, suruhan nomor 4, kita akan ke router 1, enable configure terminal. Nah, di sini kita ketik perintah access list 1 permit lalu IP 192.168.0.0 net mask-nya 0.0.0.255. Nah, di sini untuk netmask-nya dia tuh kebalikan dari netmask yang biasa kita pakai. Karena /24 maka sebenarnya biasanya itu adalah 255.255.255.0. Nah, di sini berbeda menggunakan 0.0.0.255. Kita enter IP NAT inside source list 1 interface G 1 part enter. Kita coba cek result. Kompresinya sudah 97%. Cek result. Untuk ACL dan NAT overload-nya sudah tercentang. Maka lanjut untuk perintah yang kelima, yaitu setting NAT static untuk PC 200.0.0.1 dengan IP public 30.0.0.2. Jadi untuk perintah suruhan nomor 5 ini, kita ke router 4, lalu exit saja. Configure terminal IP NAT inside source static IP-nya tadi itu 200.0.0.1 lalu 30.0.0.2. Ntar kita coba set result. Nah, untuk completion-nya sudah 100%.
Kita coba cek result. Assessment items, router 4. Nah, di sini untuk NAT pada router 4 sudah centang. Selanjutnya adalah suruhan yang ke-6, yaitu bukalah browser pada salah satu PC pada jaringan 192.168.0.0/24. Coba akses web browser menggunakan URL uncruisewina.ac.id dan IP public 30.0.0.2. Pastikan dengan menggunakan kedua cara dapat membuka halaman web. Jadi perintahnya di sini, suruhannya di sini disuruh untuk masuk ke PC, lalu ke web browser. Kita akan menggunakan IP public 30.0.0.2. Go. Jadi karena di sini tidak bisa untuk mengakses server uncruisewina.ac.id menggunakan IP 30.0.0.2, maka kita akan coba menggunakan IP 200.0.0.1. Dan dengan menggunakan IP 200.0.0.1 ternyata bisa untuk mengakses server uncruisewina.ac.id. Keluar dari PC. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.